Bapak Ibu kawan-kawan semuanya dimanapun berada, beberapa waktu lalu Presiden Republik Indonesia mengeluarkan surat instruksi nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Nah, dalam pelaksanaannya dua kementerian telah mengeluarkan petunjuk. Yang pertama itu dari Menteri Koperasi dengan nomor 1 tahun 2025 tentang pembentukan koperasi desa kelurahan merah putih. Kemudian yang kedua yaitu dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dengan nomor surat edaran 6 tahun 2025 tentang petunjuk teknis percepatan pelaksanaan pembentukan koperasi desa merah putih. Nah, dari dua petunjuk pelaksanaan ini saya membuat sebuah review. Yang pertama, berdasarkan surat Menteri Desa, itu tahapan sebelum dilaksanakannya musyawarah desa khusus, yaitu ada identifikasi masalah dan potensi desa. Ini dipergunakan untuk menemukan masalah dan potensi serta karakteristik yang ada di desa untuk bahan penyusunan bidang usaha yang perlu dilakukan koperasi berikutnya. Tapi ini saya skip, tidak saya lakukan pembahasan lebih detail karena pada tahun 2024 kemarin dan bahkan di awal 2025 ini ada yang sedang dan telah berproses melakukan perubahan RPJM desa. Di sana terdapat identifikasi potensi dan masalah di desa, termasuk kajian tentang kondisi keseluruhan desa, masalah-masalah dan rumusan-rumusan pokok yang perlu dicapai dalam proses pembangunan di desa, sehingga saya skip langsung kepada musyawarah desa. Nah, musyawarah desa atau musyawarah desa khusus itu di dalam peraturan Menteri Desa nomor 16 tahun 2019 tahapannya ada dua. Yang pertama itu persiapan dan pelaksanaan. Kita masuk pada tahapan persiapan. Nah, dalam proses tahapan persiapan musyawarah desa ini yang paling berperan adalah BPD. BPD yang disiapkan adalah menyusun rencana kerja musyawarah dan menetapkan jadwal pelaksanaan. Kemudian yang kedua, BPD menetapkan panitia musyawarah dengan rincian ketua, sekretaris BPD, kemudian anggota unsur BPD, yang kedua unsur perangkat desa, dan unsur lembaga kemasyarakatan desa. Ini tertuang di dalam Permendes nomor 16 tahun 2019 pasal 21 ya ini. Maaf, ini saya ketik tahun 2019 mestinya. Kemudian yang ketiga, panitia pelaksana dalam melaksanakan musyawarah desa menyiapkan kepesertaan musyawarah desa. Kepesertaan musyawarah desa itu ada peserta dari warga desa dan ada undangan. Nah, peserta dari unsur warga desa itu ya pemerintah desa itu sendiri, kemudian BPD, lembaga kemasyarakatan desa, perwakilan masyarakat desa, atau pihak-pihak yang dianggap terkait dengan pelaksanaan musyawarah desa khusus ini terkait dengan temanya, misalnya pelaku UMKM karena kita berdiskusi tentang koperasi, dan undangan itu misalnya dari pihak kecamatan, dari pihak OPD terkait, dari dinas terkait, atau dari instansi pihak ketiga. Kemudian panitia dalam pelaksanaan musyawarah desa itu menyiapkan jadwal kegiatan, tempat kegiatan, dan sarana pendukung kegiatan seperti konsumsi, meja dan kursi, tenda jika diperlukan, misalnya tidak memiliki gedung atau tidak memiliki aula kantor atau belum memiliki tempat pertemuan, kemudian pengeras suara, papan tulis atau plano kertas, dan alat-alat tulis kantor lainnya. Nah, di dalam proses persiapan itu pemerintah desa bertugas satu, melaksanakan koordinasi dengan para pihak terkait hal-hal yang akan dibahas dalam musyawarah desa. Kemudian yang berikutnya menyiapkan dukungan anggaran. Yang berikutnya mempersiapkan materi pembahasan dan bentuk fasilitas lainnya guna menyukseskan penyelenggaraan musyawarah desa. Ini adalah tahapan persiapan dalam pelaksanaan musyawarah desa khusus pendirian pembentukan koperasi desa merah putih. Kemudian yang berikutnya tahapannya yaitu pelaksanaan. Susunan acara ini dapat kita susun misalnya begini.
Satu, pembukaan, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menyanyikan lagu Mars Jepara, kemudian laporan panitia menyampaikan tentang peserta yang diundang, jumlah peserta yang hadir. Nah, ini laporan panitia cukup hanya ini saja. Laporan panitia tidak perlu menyampaikan hal-hal lain yang terkait dengan maksud dan tujuan kegiatan, kemudian dasar hukum dan sebagainya, tidak usah. Cukup menyampaikan peserta yang diundang dan jumlah peserta yang hadir. Kemudian sambutan petinggi atau kepala desa. Kemudian yang keenam, BPD langsung memimpin acara Musdesus. Yang pertama, tujuannya adalah menjelaskan maksud dan tujuan musyawarah desa khusus. Disampaikan oleh ketua BPD. Kalau misalnya ketua BPD berhalangan, dapat disampaikan oleh wakil ketua BPD. Kalau wakil ketuanya juga berhalangan, dapat disampaikan oleh anggota BPD yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, BPD memimpin pembahasan dan penyepakatan. Satu, sepakat tentang pembentukan koperasi desa Merah Putih melalui pendirian baru atau melalui revitalisasi atau melalui penggabungan dua desa membangun koperasi bersama. Nah, kemudian yang berikutnya, menyepakati tentang pembahasan kegiatan usaha, layanan, struktur kelembagaan dan permodalan. Kemudian dilanjutkan melalui rapat pendirian koperasi. Nah, BPD ruang lingkupnya dalam pelaksanaan musyawarah desa khusus ini, pembentukan koperasi desa Merah Putih ini hanya menyepakati tentang pembentukan koperasi desa Merah Putih melalui pendirian baru atau revitalisasi atau penggabungan dua desa membuat koperasi bersama. Kemudian yang kedelapan, penandatanganan berita acara, kemudian penutup. Nah, output daripada musyawarah desa khusus ini yang pertama adalah berita acara musyawarah desa khusus pembentukan koperasi desa Merah Putih. Kemudian yang berikutnya, notulen musyawarah desa khusus, kemudian daftar hadir, kemudian dokumentasi kegiatan musyawarah desa khusus. Nah, dokumen ini nanti untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan lanjutan, yaitu rapat pendirian koperasi, dan ini juga berguna untuk laporan pertanggungjawaban di desa. Kemudian yang berikutnya, setelah musyawarah desa khusus dilaksanakan, dilanjutkan dengan rapat pendirian koperasi. Nah, rapat pendirian koperasi itu dapat dilangsungkan bersamaan dengan waktu musdes tersebut atau dapat dilakukan di kemudian waktu, misalnya besoknya atau malamnya, karena mungkin pada saat musdes itu peserta yang hadir kurang representatif untuk merumuskan tentang kepengurusan, tentang kepengawasan, tentang pembahasan yang perlu terkait dengan koperasi desa Merah Putih, sehingga harus dilakukan rapat pendirian di waktu yang lain, atau karena ada suatu hal yang menyebabkan tertundanya rapat pendirian. Nah, pada rapat pendirian koperasi itu susunan acara sesuai yang tertuang di dalam surat petunjuk pelaksanaan dari Menteri Koperasi itu kira-kira seperti ini. Nah, agendanya pembukaan, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan kepala desa lurah setempat, kemudian penayangan video Bapak Presiden terkait dengan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Nah, video Bapak Presiden yang berkaitan dengan pendirian koperasi desa Merah Putih itu ada dua, waktu beliau menyampaikan di pertemuan umum. Nah, ini juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan tapi ini saya skip dulu. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu juga bisa mendownloadnya di YouTube, banyak sekali ya. Kemudian yang berikutnya, setelah kita melakukan penayangan video Bapak Presiden, dilakukan pembacaan doa. Setelah pembacaan doa, nah, pemilihan pimpinan rapat 3 orang. Ini BPD melakukan pemilihan pimpinan rapat 3 orang yang diambil dari peserta warga ya. Kemudian yang berikutnya, pembahasan penjelasan maksud dan tujuan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Ini bisa disampaikan oleh dinas koperasi atau pendamping dengan durasi kurang lebih waktu yang ada 15 menit misalnya. Nah,
Penyampaiannya itu tidak perlu panjang lebar, hanya menyampaikan 13 manfaat pembentukan koperasi desa Merah Putih. Yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi, modernisasi manajemen sistem perkoperasian, menekan harga di tingkat konsumen, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau kesejahteraan petani naik, menekan pergerakan tengkulak, memperpendek rantai pasok, meningkatkan inklusi keuangan, menjadi akselerator, konsolidator, dan agregator usaha mikro, kecil, dan menengah, menekan tingkat kemiskinan ekstrim, dan menekan inflasi. Ini yang dapat disampaikan terkait dengan manfaat pembentukan koperasi. Kemudian yang berikutnya yaitu pemilihan pengurus dan pengawas. Nah, pengurus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, yaitu pengurus harus memenuhi persyaratan: 1. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal, dan berdedikasi terhadap koperasi. 2. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan. Tidak mempunyai hubungan keluarga saudara dan hubungan keluarga semenda sampai derajat ke-1 dengan pengurus lain dan pengawas. Ya, ini ya harus diperhatikan. Tidak ada hubungan keluarga saudara dan hubungan keluarga semenda sampai derajat ke-1 dengan pengurus dan pengawas. Nanti kalau dengan pengelola, dengan pegawai, karena di koperasi itu ada pengelola, ada pegawai, ada pengawas, ada pengurus, ada anggota, maka yang kita perhatikan di sini batasannya adalah hubungan saudara dan semenda antara pengawas dengan pengurus. Kemudian tidak berasal dari unsur pimpinan desa. Nah, pimpinan desa ini masih banyak yang berdebat dan berdiskusi. Ada yang menyatakan bahwa hanya kepala desa saja, pengurusnya tidak berasal dari unsur kepala desa. Tapi ada juga yang berpendapat tidak berasal dari unsur BPD dan perangkat desa karena khawatir konflik kepentingan. Tapi pada intinya juklak yang ada hanya berbunyi tidak berasal dari unsur pimpinan desa. Kemudian jumlah pengurus koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih harus ganjil, paling sedikit 5 orang, yang terdiri dari ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang keanggotaan, sekretaris bendahara, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Kemudian yang kelima, pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Nah, strukturnya kira-kira seperti ini. Ada ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota, kemudian sekretaris dan bendahara. Nah, nanti hasil pembahasan ini dituangkan dalam struktur yang nanti akan digunakan untuk pendaftaran badan hukum dan kelengkapan administrasi pendirian koperasi. Kemudian yang berikutnya pengawas. Pengawas yaitu memenuhi persyaratan: 1. Mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur, dan berdedikasi terhadap koperasi. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit. 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. 4. Ketua pengawas koperasi desa Kelurahan Merah Putih dijabat oleh kepala desa atau lurah sebagai ex officio pengawas koperasi. Nah, ini penting Bapak Ibu kita pahami bersama bahwa posisi kepala desa, posisi lurah merupakan ex officio ketua pengawas ya. Kalau misalnya nanti berganti ya berarti berganti sesuai dengan yang menjabat pada saat itu, bukan perseorangannya. Kemudian tidak mempunyai hubungan keluarga saudara dan hubungan keluarga semenda sampai derajat ke-1 dengan pengawas lain dan pengurus. B. Jumlah pengawas koperasi harus ganjil dan paling sedikit 3 orang, yang terdiri dari 1 orang ketua pengawas dan 2 orang anggota pengawas dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Pengelola koperasi desa koperasi itu harus memenuhi persyaratan pengangkatan disetujui dalam rapat anggota. Maaf, ini pengelola ya.
Untuk pengelola, pengangkatan pengelola oleh pengurus disetujui dalam rapat anggota musyawarah desa khusus. Ini nanti akan dibahas setelah rapat pendirian. Jumlah pengelola disesuaikan dengan kebutuhan koperasi dalam pengembangan usahanya. Kemudian yang berikutnya, pembahasan permodalan, menetapkan simpanan pokok dan simpanan wajib serta permodalan lainnya. Nah, Bapak Ibu kawan-kawan, sesuai dengan Undang-Undang Koperasi, modal koperasi itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Nah, modal sendiri itu dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Kemudian modal pinjaman itu berasal dari anggota koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, D. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, sumber lain yang sah. Simpanan pokok itu misalnya dibayar sekali pada saat masuk sebagai anggota, ya besarannya bisa 100.000, bisa 50.000, bisa 200.000 dan seterusnya, ya sesuai dengan kesepakatan pada saat rapat pendirian. Kemudian simpanan wajib itu simpanan yang diberikan dari anggota, yang dipungut dari anggota rutin setiap bulan, misalnya 10.000, 20.000, 15.000, 5.000, sesuai dengan hasil pemufakatan pada saat rapat pendirian. Kemudian hibah, bila pada saat pendirian ada hibah koperasi baik dari pendiri atau pihak lain, ya. Kemudian terkait dengan banyaknya informasi yang disampaikan oleh pemangku kepentingan di pusat, oleh Pak Menteri Koperasi, Pak Menteri Desa, dan Pak Menko Pertahanan, bahwa nanti akan ada bantuan pinjaman modal dari bank dan dari sebagainya. Itu masuk kategori ini ya, modal pinjaman. Nah, nanti kita akan tunggu saja regulasi teknisnya yang sedang dalam proses penyusunan di pusat. Yang penting saat ini kita berproses musyawarah desa khusus, kemudian dilanjutkan dengan rapat pendirian untuk menetapkan kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian yang berikutnya, pembahasan bidang usaha dan rencana kerja, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, model bisnis, mitigasi risiko, prospektus bisnis. Nah, bidang usaha koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih itu ada 6 ya. Ada 6 yang diwajibkan, diharuskan ada ya, karena tulisannya berbunyi seperti ini. Koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih menjalankan kegiatan usaha berdasarkan KBLI klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, yaitu gerai sembako atau perdagangan, meliputi perdagangan eceran, berbagai barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko. Kemudian perdagangan eceran, berbagai barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau, bukan minimarket, supermarket, hipermarket tradisional, dan perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia. Ini gerai sembako atau perdagangan. Kemudian obat-obatan meliputi perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotek. Kemudian perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotek. Perdagangan eceran obat tradisional untuk manusia, perdagangan eceran kosmetik untuk manusia, perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia, perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk hewan di apotek dan bukan di apotek, perdagangan eceran obat tradisional untuk hewan, dan seterusnya. Ini ya yang masuk klasifikasi gerai obat-obatan. Kemudian kantor meliputi perdagangan eceran mesin kantor, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin kantor dan peralatannya. Kemudian unit simpan pinjam koperasi. Kemudian ada klinik desa. Kemudian aktivitas cold storage dan logistik meliputi jasa pengurusan transportasi, aktivitas ekspedisi muatan kapal, kemudian angkutan multimoda, jasa penunjang angkutan udara, jasa keagenan kapal, agen perkapalan perusahaan pelayaran, dan aktivitas cold storage. Nah, ini 6 usaha yang akan dijalankan pada Koperasi Desa Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih. Nah, dapat ditambahkan
usaha yang ke-7, ke-8, ke-9 sesuai dengan karakteristik, potensi, dan masalah desa yang perlu dijalankan pada koperasi untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang berikutnya, penetapan domisili kantor koperasi desa kelurahan Merah Putih. Nah, pada saat rapat pendirian juga diperlukan penetapan bersama di mana domisili kantor koperasi dan atau kelurahan Merah Putih. Misalnya kan belum punya gedung, belum punya tanah. Nah, sementara bisa dilakukan dengan cara pinjam pakai di salah satu sarana prasarana yang ada dimiliki oleh desa. Kemudian nanti kalau sudah berjalan, kemudian sudah mampu membeli aset pengadaan kantor sendiri, maka dilakukan pengadaan pembangunan kantor sendiri termasuk pergudangan. Kemudian masukan dan saran. Nah, ini acara yang berikutnya yaitu setelah penetapan domisili, masukan dan saran. Masukan dan saran diantaranya yaitu mekanisme sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat sesuai dengan arahan Presiden dan sesuai dengan isi surat petunjuk pelaksanaan. Di antara yang perlu kita optimalkan yaitu kepesertaan anggota. Harapannya seluruh masyarakat di desa tersebut menjadi anggota, sehingga perlu sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat secara menyeluruh dan secara utuh. Nah, ini yang bisa dibahas di dalam susunan acara masukan dan saran. Kemudian yang kedua, sosialisasi tata cara menjadi anggota koperasi desa Merah Putih. Ini juga penting kita sampaikan supaya warga masyarakat di desa tersebut memahami betul bagaimana cara menjadi anggota, bagaimana hak anggota, kemudian prosedur-prosedur lainnya terkait dengan keanggotaan koperasi desa Merah Putih. Kemudian yang terakhir yaitu sebelum menutup, yaitu pembacaan kesimpulan keputusan rapat dan pengesahan rapat. Nah, ini kesimpulan keputusan rapat pembentukan koperasi desa Merah Putih, misalnya pada hari, tanggal, jam, tempat. Nah, misalnya agenda pembentukan koperasi desa Merah Putih kecamatan titik. Nah, ini menetapkan nama koperasi, jenis koperasi, kemudian berita acara rapat pendirian. Nah, berita acara ini nanti akan dipakai untuk lampiran pengajuan akta notaris dan juga menjadi dokumen awal, dokumen pertama kali bagi pendirian koperasi yang nanti dipegang oleh pengurus. Kemudian yang selanjutnya yaitu penutup. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya setelah rapat pendirian barulah pengajuan akte pendirian. Nah, ini kita menunggu petunjuk teknisnya lebih lanjut sesuai dengan arahan di daerah masing-masing oleh dinas koperasi maupun dinas lain yang terkait dengan pelaksanaan fasilitasi pendirian koperasi desa Merah Putih. Nah, sekali lagi ini saya ulang bahwa proses pembentukan koperasi desa Merah Putih sesuai dengan surat petunjuk pelaksanaan dari Menteri Koperasi dan Menteri Desa, alurnya kira-kira 1. Identifikasi masalah dan potensi desa, kemudian musyawarah desa khusus, ada persiapan, ada pelaksanaan, kemudian dilanjutkan dengan rapat pendirian koperasi desa Merah Putih. Output daripada musyawarah desa khusus yaitu berita acara, kemudian notulen, kemudian daftar hadir, kemudian dokumentasi kegiatan. Ini dokumen desa hasil pelaksanaan musyawarah desa khusus yang juga dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban atas penggunaan biaya dari APB desa untuk kegiatan musyawarah desa khusus. Nah, sedangkan rapat pendirian koperasi itu menghasilkan berita acara pendirian, kemudian notulen pendirian ya. Nah, mana tadi agak kelewatan lagi. Dokumennya intinya ada 2, yaitu berita acara musyawarah desa khusus dan berita acara rapat pendirian koperasi desa Merah Putih.
Bapak Ibu, saya kira itu yang dapat saya sajikan pada tayangan ini. Kalau ada yang kurang pas dengan petunjuk pelaksanaan yang saya sampaikan, mohon bisa kembali kepada surat ini ya, surat petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan juga oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 6 tahun 2025. Saya kira itu, terima kasih atas perhatian.